Ikut ke rumah saya, ya kek? Daripada duduk di sini. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Di balik gubuk reot dekat rel kereta, seorang pemuda pemulung bernama Ahmad menjalani hidup sepi tanpa keluarga. Setiap hari ia mengais botol dan besi bekas untuk sekadar bertahan hidup. Hingga suatu pagi, langkahnya terhenti. Seorang kakek tua duduk diam di dekat tumpukan sampah, tatapan kosong, tubuh gemetar. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya. Dengan hati yang tulus, Ahmad membawanya pulang, merawatnya seperti keluarga sendiri. Tapi siapa sangka, tepat seminggu kemudian, deru mobil-mobil mewah memecah keheningan, membawa rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Namun sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Mentari pagi mulai memanjat perlahan di balik atap seng yang berkarat. Cahaya kuningnya menembus celah-celah gubuk reot tempat Ahmad tinggal. Udara pagi di sekitar rel kereta api itu dingin, tapi bukan dingin yang segar. Aroma besi berkarat, tanah lembab, dan sedikit bau sampah selalu menyelimuti udara setiap hari. Ahmad, pemuda 27 tahun yang sudah terbiasa dengan semua itu, duduk di tepi ranjang kayu usang yang bunyinya berderit setiap kali ia bergerak. Ia menghela napas panjang. Hari baru berarti perjalanan baru untuk mencari rezeki dari barang-barang bekas. Di sudut ruangan, karung goni besar menggantung di dinding, penuh dengan botol plastik yang ia kumpulkan kemarin. Ada juga beberapa potongan besi karatan yang akan ia jual ke pengepul, entah dapat berapa. Pagi ini, seperti biasa, Ahmad hanya membawa bekal air minum di botol plastik bekas mineral. Tidak ada nasi untuk sarapan, tapi ia sudah terbiasa. Langkahnya pelan menyusuri jalan tanah di samping rel kereta api. Kerikil-kerikil kecil berderak di bawah sandal jepitnya yang sudah tipis. Sesekali, kereta lewat dengan suara berderu memekakan telinga, membuat tubuhnya bergetar. Namun di antara suara dan debu itu, sesuatu membuat langkah Ahmad melambat. Sekitar 200 meter dari gubuknya, di dekat tumpukan sampah yang menumpuk setinggi pinggang orang dewasa, ia melihat sosok tua duduk diam. Tubuhnya membungkuk, pakaiannya kusut dan kotor, rambutnya putih lebat tapi tak terurus. Mata kakek itu kosong menatap tanah, kedua tangannya gemetar pelan. Ahmad menghentikan langkah, matanya menyipit, mencoba mengenali. Ia tahu betul semua warga yang tinggal di sekitar sini, karena jumlahnya tidak banyak dan rumah mereka berjauhan. Tapi kakek ini bukan salah satu dari mereka. Pagi, kek, sapa Ahmad, mencoba ramah. Tidak ada jawaban. Hanya tatapan kosong yang tak bergeming. Kek, dari mana? Kok duduk di sini? Tanyanya lagi. Tetap saja sunyi. Perlahan, Ahmad mendekat dan jongkok di hadapan kakek itu. Dari dekat, ia melihat bibirnya kering pecah-pecah, kulitnya pucat, dan napasnya sedikit tersengal. Seolah-olah kakek ini sudah berhari-hari tidak makan atau minum. Ahmad membuka botol minum dari tas kainnya, lalu mengulurkan. Minum dulu, kek. Kakek itu mengangkat kepala pelan, lalu meraih botol itu dengan tangan bergetar. Begitu bibirnya menyentuh ujung botol, air langsung tandas dalam beberapa tegukan besar. Ahmad tertegun melihat caranya meneguk, seakan air itu adalah anugerah terbesar di dunia. Selesai minum, kakek itu menurunkan botol dan kembali menatap kosong. Ya sudah, kek, saya mau kerja dulu. Nanti siang mungkin kakek sudah pulang, ucap Ahmad. Meski dalam hati ada perasaan aneh yang membuatnya menoleh beberapa kali saat berjalan menjauh. Ia melanjutkan pekerjaannya memulung di sekitar rel, mengumpulkan botol-botol plastik, kaleng bekas, dan potongan besi. Setiap kali karung di punggungnya bertambah berat, ia merasa sedikit lega. Tapi entah kenapa,
Bayangan kakek itu terus muncul di kepalanya. Tatapan kosongnya, tangan yang gemetar, caranya minum seperti orang yang sudah lama kehausan. Biasanya Ahmad akan memulung sampai sore menjelang maghrib. Tapi kali ini, di tengah teriknya matahari siang, ia merasa ingin pulang lebih cepat. Ketika mendekati gubuknya, ia melihat ke arah tumpukan sampah itu. Jantungnya sedikit berdegup lebih cepat. Kakek itu masih di sana. Duduk di posisi yang sama, tubuhnya nyaris tak bergerak. Mata tetap kosong menatap tanah. Ahmad berjalan mendekat. "Kek, nggak pulang? Udah siang, loh." Tak ada jawaban. "Kek lapar?" tanya Ahmad lagi. "Sini." Ahmad menghela napas. Ia membuka kantong plastik di tangannya. Hari ini, entah kenapa, ia membeli 2 bungkus nasi di warung kecil tadi. Biasanya ia hanya beli 1 untuk makan sendiri. Tapi pagi tadi, ada firasat yang membuatnya mengambil 2. "Ini, Kek, makan dulu. Nasinya masih hangat," katanya sambil meletakkan sebungkus di pangkuan kakek itu. Kakek itu menatapnya sekilas, lalu mulai membuka bungkusan dan memakannya perlahan di awal, tapi kemudian menjadi lahap. Ahmad hanya berdiri memperhatikan, merasa ada sesuatu di balik sosok ini yang belum ia mengerti. Begitu nasi habis, Ahmad mencoba menawarkan, "Kalau mau, saya antar ke rumah keluarga, Kek." Kakek itu kembali diam. "Ya sudah, kalau gitu ikut ke rumah saya, ya? Daripada duduk di sini." Ahmad mengulurkan tangan. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Kakek ini tidak berusaha bangkit. Bahkan, ketika Ahmad mencoba menarik pelan, tubuhnya goyah. Kakek itu tidak bisa berjalan. Ahmad melihat luka di pergelangan kaki kirinya, sedikit bengkak dan memar. Tanpa banyak pikir, Ahmad menunduk, memposisikan tubuhnya, lalu mengangkat kakek itu ke punggungnya. Meski badannya kurus, napas Ahmad tetap terengah-engah ketika ia menapaki jalan tanah menuju gubuk. Sampai di rumah, ia dudukan kakek itu di kursi kayu reot yang dulu milik mendiang kakeknya. Ahmad mengambil kain bersih dan air hangat, membersihkan luka di kakinya, lalu membalut dengan perban seadanya. Ia mengganti baju kakek itu dengan pakaian lama mendiang kakeknya, yang masih tersimpan rapi di lemari kayu kecil. Sore itu, mereka makan bersama. Ahmad duduk di lantai tanah beralaskan tikar, sementara kakek duduk di kursi reot. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Tidak ada percakapan, tapi entah kenapa, hati Ahmad terasa lebih hangat daripada biasanya. Malam mulai turun. Lampu bohlam redup satu-satunya menyala, memantulkan bayangan di dinding bambu. Ahmad berbaring di tikar, sementara kakek tetap di kursi, menatap kosong ke arah pintu. Dalam hati, Ahmad merasa, kehadiran orang tua itu mengisi kekosongan yang telah lama ia rasakan. Di luar, suara kereta malam lewat, memecah keheningan. Ahmad memejamkan mata, tidak tahu bahwa pertemuan ini akan membawa rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapat. Pagi pertama bersama kakek itu terasa berbeda bagi Ahmad. Biasanya ia akan bangun dan langsung keluar memulung. Tapi kali ini, sebelum matahari naik tinggi, ia sudah menyiapkan air panas di panci kecil untuk membuat teh manis. Kakek itu masih duduk di kursi reot di sudut gubuk, mengenakan baju lengan panjang peninggalan mendiang kakeknya. Tatapannya tetap kosong, tapi Ahmad merasa sorot matanya sedikit berbeda dari kemarin. Ada seberkas ketenangan, meski hanya samar. "Pagi, Kek. Minum dulu, biar hangat," ucap Ahmad sambil menyodorkan gelas teh. Kakek itu menerima, menggenggam gelas dengan kedua tangannya, lalu menyeruput pelan. Uap hangat dari teh mengepul, mengaburkan sedikit wajah tuanya yang dipenuhi keriput. Ahmad memperhatikan, berharap ada kata-kata keluar. Tapi seperti biasa, yang ia dapat hanya keheningan. Siangnya, Ahmad pergi memulung. Ia berpesan, "Kek, saya pergi sebentar, sore pulang bawa makan." Ia tahu mungkin kakek itu tidak mengerti, tapi setidaknya ia sudah mencoba. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Ahmad pergi pagi membawa karung goni, pulang sore membawa 2 bungkus nasi. Mereka makan di halaman,
sambil mendengar deru kereta lewat di kejauhan. Kadang Ahmad bercerita tentang masa kecilnya, tentang kakek dan neneknya yang sudah tiada, tentang bagaimana mereka selalu memberinya nasi hangat walau untuk mereka sendiri kadang hanya ada sayur bening tanpa lauk. Walau kakek itu hanya diam, Ahmad merasa ada yang mendengarkan. Ada kalanya kakek menatapnya lebih lama dari biasanya, seolah mencoba mengingat sesuatu yang jauh di dalam pikirannya. Setiap malam, sebelum tidur, Ahmad selalu membasuh kaki kakek itu dengan air hangat, lalu mengganti perban di pergelangan kakinya. Luka itu memang perlahan membaik, tapi kakek masih belum mampu berjalan. Di hari keempat, Ahmad pulang lebih cepat karena hujan deras. Gubuknya bocor di beberapa titik, dan ia khawatir kakek kedinginan. Saat masuk, ia menemukan kakek itu duduk memeluk lutut di kursi, tubuhnya sedikit gemetar. Tanpa banyak bicara, Ahmad mengambil kain tebal peninggalan neneknya, menyelimutkan ke tubuh kakek. Dulu, waktu kecil, saya suka sekali diselimutin sama nenek kalau hujan. Rasanya aman, kek, ucapnya pelan. Entah kebetulan atau tidak, kakek itu menoleh padanya sebentar, lalu kembali menatap kosong ke depan. Namun Ahmad yakin ada sedikit perubahan, seperti ada rasa nyaman yang mulai muncul. Hari kelima dan keenam, hujan masih sering turun. Lumpur di sekitar rel semakin tebal, membuat langkah Ahmad saat memulung terasa berat. Tapi setiap kali ia pulang dan melihat kakek duduk di kursi reot itu, hatinya ringan kembali. Pagi hari ketujuh, matahari bersinar cerah. Ahmad memutuskan membersihkan halaman gubuknya. Ia memindahkan kursi reot itu keluar rumah, agar kakek bisa duduk di bawah sinar hangat. Ia bahkan memetik beberapa bunga liar dari pinggir rel untuk ditaruh di kaleng bekas, sekadar menghias halaman. Menjelang siang, Ahmad membeli 2 bungkus nasi Padang dari warung. Hari ini ia merasa sedikit senang karena penjualnya memberi potongan harga. Ia duduk di depan kakek, membuka bungkusan nasi, dan mulai menyuapi. Enak, ya, kek. Rendangnya empuk, nggak alot. Kakek itu hanya membuka mulut setiap kali sendok datang. Ahmad tak peduli ia membalas atau tidak. Yang penting kakek itu makan. Tapi suasana tenang itu tiba-tiba pecah. Dari kejauhan, suara deru mesin mobil terdengar. Bukan suara mobil biasa. Ini suara mobil besar, berat, yang jarang sekali lewat di daerah kumuh ini. Ahmad menghentikan gerakan tangannya. Debu jalan tanah mulai mengepul. Tak lama, muncul barisan mobil hitam mengilap, berhenti tepat di depan gubuknya. Ahmad terpaku. Pintu mobil pertama terbuka. Lalu turun beberapa pria berjas rapi. Mereka berdiri di sisi pintu, seperti menunggu seseorang keluar. Dari mobil kedua, seorang wanita anggun melangkah turun. Usianya sekitar akhir 20-an, mengenakan gaun sederhana berwarna krem, tapi jelas terlihat mahal. Wajahnya bersih, rambut hitamnya tersisir rapi, langkahnya tegak penuh wibawa. Ahmad bangkit berdiri. Matanya bergantian melihat wanita itu dan kakek yang masih duduk di kursi reot. Wanita itu berjalan perlahan melewati tanah becek tanpa ragu. Matanya tertuju hanya pada kakek. Pandangannya aneh, bukan sekadar penasaran, tapi seperti ada gelombang emosi yang ia tahan. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Ahmad merasa tidak nyaman. Ia berdiri di depan kakek, sedikit menghalangi. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Ahmad hati-hati. Wanita itu menatapnya. Lalu suaranya terdengar pelan tapi bergetar. "Terima kasih, sudah menemukan dan merawat kakek saya." Kata-kata itu membuat Ahmad terdiam. "Kakek." Ahmad menoleh ke kakek yang masih menatap kosong. Lalu kembali ke wanita itu. "Kakek ini? Kalau benar, kenapa kakek bisa ada di sini?" Wanita itu menghela napas panjang. Matanya basah. "Kakek hilang. Saya baru pulang dari luar negeri setelah ibu saya memberi kabar. Saya mencari kemana-mana, sampai akhirnya." Suaranya terputus. Matanya kembali ke arah kakek. Tapi kakek itu, tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba menggenggam tangan Ahmad erat. Ahmad bisa merasakan tekanan jemari tuanya. Seakan kakek itu takut dilepaskan. Wanita itu terdiam beberapa saat melihat itu. Lalu ia berkata,
Besok, saya akan kembali bersama ibu saya. Kami akan menjemputnya. Ahmad hanya mengangguk, meski pikirannya penuh tanda tanya. Ia menatap punggung wanita itu yang perlahan berjalan kembali ke mobil, diiringi para pria berjas. Mobil-mobil itu kemudian meninggalkan gubuknya, menyisakan debu tipis di udara. Ahmad berdiri di tempat yang sama, masih menggenggam tangan kakek yang dingin namun kuat. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Dan entah kenapa, firasatnya mengatakan, ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, Ahmad sudah terbangun sejak fajar. Entah mengapa, tidurnya tadi malam terasa gelisah. Ucapkan wanita anggun kemarin terus terngiang di kepalanya. Besok, saya akan kembali bersama ibu saya. Kami akan menjemputnya. Ia duduk di depan gubuk, memandang rel yang basah sisa hujan semalam. Kakek itu masih di kursi reot, mengenakan baju panjang abu-abu yang Ahmad cuci kemarin sore. Tatapannya tetap kosong, tapi jemarinya masih sesekali menggenggam ujung kain selimut di pangkuannya. Tidak lama kemudian, suara deru mobil kembali terdengar. Kali ini lebih ramai. 3 mobil hitam berhenti di depan gubuk. Dari mobil pertama, wanita kemarin turun lebih dulu. Dari mobil kedua, seorang perempuan parubaya keluar. Langkahnya sedikit terburu-buru. Wajahnya cantik, meski ada garis-garis lelah di sana. Air mata langsung menggenang di pelupuknya ketika melihat kakek. "Bapak." Suaranya bergetar. Ia berjalan cepat, langsung berlutut di depan kursi reot itu, memeluk kakek erat. "Bapak, ini saya. Pulanglah sama saya, Pak. Rumah sepi tanpa Bapak." Ahmad memperhatikan dari samping. Kakek itu memang tidak mendorongnya pergi, tapi tubuhnya kaku. Matanya menghindar dari menatap langsung wajah wanita itu. Ahmad merasa ada jarak yang sulit dijelaskan. Wanita anggun kemarin, ternyata anak dari perempuan parubaya itu, mendekat. "Kek, ayo pulang. Kami sudah siapkan kamar khusus untuk kakek." Namun kakek hanya diam. Ia malah menoleh ke arah Ahmad, menggenggam tangannya erat sekali, seakan meminta perlindungan. Situasi menjadi canggung. Perempuan parubaya itu menatap Ahmad, lalu berkata, "Kalau begitu, ikutlah ke rumah kami. Mungkin kakek lebih nyaman kalau ada kamu." Ahmad terdiam sejenak. Ia tak pernah membayangkan akan menginjakan kaki di rumah orang kaya. Tapi melihat genggaman kakek yang tak mau lepas, ia mengangguk. "Baik, Bu." Beberapa pria berjas membantu mengangkat kursi reot beserta kakek ke dalam mobil. Karena kakek masih sulit berjalan, Ahmad duduk di sampingnya sepanjang perjalanan. Mobil-mobil itu melaju melewati jalan tanah, masuk ke jalan beraspal mulus, lalu berhenti di depan gerbang besar dari besi tempah hitam dengan hiasan ukiran emas. Gerbang itu terbuka otomatis. Di dalamnya terbentang halaman luas dengan pohon-pohon rapi dan kolam air mancur di tengah. Rumah itu berdiri megah, 2 lantai, dinding putih dengan jendela besar berbingkai kayu tebal, atap bergaya Eropa. Ahmad menelan ludah. Dunia ini terasa terlalu jauh dari kehidupannya di gubuk reot. Begitu mobil berhenti, pintu depan rumah terbuka. Beberapa orang keluar. Ahmad memperhatikan, ada seorang pria berusia sekitar 50-an dengan setelan jas abu-abu. Wajahnya tersenyum ramah, tapi matanya memandang cepat ke arah kakek dengan sesuatu yang sulit diartikan. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang mirip dengan perempuan parubaya yang tadi menjemput, tapi sedikit lebih muda. Ahmad menebak, ini mungkin anak kedua kakek. "Bapak!" seru wanita itu, berlari kecil dan memeluk kakek. Ahmad melihat senyum di bibirnya, tapi matanya tampak memindai cepat, seperti memastikan sesuatu. Pria berjas abu-abu itu ikut mendekat, menepuk bahu kakek. "Bapak sudah pulang. Rumah ini menunggu Bapak." Suaranya hangat, tapi Ahmad merasakan nada yang terlalu dibuat-buat. Kakek itu tetap diam. Pandangannya melirik singkat ke Ahmad. Jemarinya meremas tangan Ahmad pelan di kursi. Ahmad membantu menuntun kakek masuk ke rumah. Lantai marmer mengilap. Lampu gantung kristal bergemerlap di langit-langit tinggi. Aroma harum bunga segar mengisi udara.
Beberapa pelayan berdiri berbaris di sisi ruangan, menunduk saat keluarga itu lewat. Kakek dibawa ke sebuah kamar besar di lantai bawah, dengan ranjang kayu berukir, spray putih bersih, dan jendela besar menghadap taman. Semua terlihat mewah dan nyaman, tapi Ahmad bisa merasakan sesuatu yang kaku di udara. Hari-hari berikutnya, Ahmad tetap tinggal di rumah itu, tidur di kamar kecil dekat ruang tamu. Setiap pagi, ia membantu memandikan kakek, mengganti pakaiannya, dan menyuapinya sarapan. Meski ada perawat rumah tangga, kakek selalu menolak disentuh siapapun kecuali Ahmad. Ahmad mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali pria berjas abu-abu itu, yang ternyata menantu kakek, masuk ke kamar, kakek akan memalingkan wajah dan tubuhnya akan sedikit gemetar. Hal yang sama terjadi saat anak perempuan kedua kakek datang membawa teh atau buah. Suatu sore, Ahmad melihat pemandangan aneh. Dari jendela kamar kakek, ia melihat pria berjas abu-abu itu berbicara pelan dengan anak perempuan kedua kakek di taman. Wajah mereka serius, sesekali menoleh ke arah rumah, lalu pria itu menyelipkan sesuatu ke kantong wanita itu. Gerak-gerik mereka seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Malamnya, Ahmad duduk di samping ranjang kakek. Lampu meja redup memantulkan bayangan di dinding. "Kek, ada yang membuat kakek takut di sini?" tanya Ahmad pelan. Kakek hanya menatapnya lama, lalu memejamkan mata. Namun, di genggaman tangannya, Ahmad merasakan tekanan yang semakin kuat. Ahmad mulai sadar, di balik kemewahan rumah ini, ada sesuatu yang kelam. Dan entah kenapa, ia merasa, dirinya kini berada tepat di tengah pusaran rahasia itu. Sudah hampir seminggu Ahmad tinggal di rumah besar itu. Kehidupannya berubah drastis dibandingkan saat di gubuk dekat rel. Kini ia tidur di kasur empuk, makan 3 kali sehari dengan hidangan lengkap, dan mandi di kamar yang air panasnya mengalir setiap saat. Tapi, entah mengapa, rasa tentram yang dulu ia rasakan saat bersama kakek di gubuk reot justru sulit ia temukan di sini. Setiap kali ia berjalan di lorong rumah, ada tatapan-tatapan yang terasa mengukur. Para pelayan rumah memang bersikap sopan, tapi sebagian dari mereka seperti enggan berlama-lama bicara dengan Ahmad, seolah takut ada yang memperhatikan. Kakek sendiri semakin bergantung padanya. Pagi, siang, malam, kakek selalu mencari Ahmad. Jika Ahmad keluar sebentar saja, kakek akan menoleh ke arah pintu, menunggu. Bahkan untuk makan, minum, atau sekadar duduk di taman, kakek hanya mau ditemani Ahmad. Suatu sore, saat Ahmad membimbing kakek berjalan di taman, ia melihat pria berjas abu-abu, menantu kakek, berdiri di balkon lantai 2, memperhatikan mereka dari jauh. Pandangannya tidak seperti pandangan keluarga yang rindu, melainkan seperti orang yang sedang menghitung sesuatu. Begitu mata mereka bertemu, pria itu tersenyum tipis dan mengangguk, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Senyum itu membuat Ahmad merasa dingin di punggung. Malamnya, Ahmad sedang duduk di kursi kecil di sudut kamar kakek. Kakek tertidur pulas, napasnya teratur. Lampu kamar redup, dan suasana hening. Dari luar pintu, Ahmad mendengar suara langkah pelan, lalu bisik-bisik yang nyaris tak terdengar. "Sudah, jangan terlalu sering ke kamar. Dia bisa curiga." Suara berat itu Ahmad kenali, suara menantu kakek. "Aku hanya ingin memastikan, siapa tahu dia mulai ingat," jawab suara perempuan. Kemungkinan besar anak perempuan kedua kakek. "Tidak akan. Ingatannya sudah kabur. Yang penting, jangan biarkan dia bicara pada siapapun. Apalagi anak sulungnya," kata pria itu lagi, nadanya tegas. Ahmad menahan napas. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak paham seluruh maksudnya, tapi jelas ada sesuatu yang ingin mereka sembunyikan dari kakek, atau dari orang lain di rumah ini. Langkah kaki menjauh, lalu hening. Ahmad duduk diam cukup lama, memikirkan kata-kata itu. Keesokan paginya, Ahmad bangun lebih awal. Ia memutuskan untuk mengawasi gerak-gerik di rumah ini. Saat ia membantu kakek sarapan di kamar, ia pura-pura tak memperhatikan, tapi matanya sesekali melirik ke arah pintu yang setengah terbuka. Dari celah pintu, ia melihat anak perempuan kedua kakek lewat dengan langkah cepat, membawa nampan teh.
Bukannya menuju ruang makan, ia justru menuju ke ruang kerja pria berjas abu-abu itu. Ahmad tahu, ia tak bisa bertanya terang-terangan. Tapi hatinya mulai berat. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siangnya, saat Ahmad dan kakek duduk di teras samping, angin sore bertiup pelan, membawa aroma bunga Kamboja dari taman. Ahmad mencoba berbicara lagi. "Kek, kalau ada yang membuat kakek tidak nyaman di sini, kakek bisa cerita ke saya." Kakek menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Tapi tak ada kata yang keluar. Lalu, tanpa diduga, ia meraih tangan Ahmad dan menggenggamnya erat sekali. Sama seperti saat pertama kali wanita anggun itu datang ke gubuk. Di saat itu, dari balik jendela rumah besar, Ahmad melihat siluet seseorang sedang mengintip ke arah mereka. Begitu Ahmad menoleh, bayangan itu menghilang. Malam harinya, Ahmad tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang kamarnya yang kecil, memandangi lampu meja yang temaram. Ia memikirkan kakek, memikirkan ucapan-ucapan yang ia dengar semalam, memikirkan tatapan dari balkon, dan siluet di jendela tadi sore. Semuanya seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Tiba-tiba, suara pintu kamarnya diketuk pelan. Ahmad bangkit dan membuka, hanya menemukan seorang pelayan muda yang terlihat gugup. "Mas Ahmad, hati-hati. Tidak semua orang di rumah ini menginginkan kakek kembali," ucapnya cepat. Lalu pergi sebelum Ahmad sempat bertanya lebih jauh. Kata-kata itu membuat Ahmad tertegun. Ada rasa dingin yang merayap di tengkuknya. Kini ia semakin yakin, di rumah ini ada rahasia besar, dan ia, entah mau atau tidak, sudah terlibat di dalamnya. Di kamar kakek, lampu masih menyala. Ahmad melangkah masuk, memastikan kakek tidur dengan tenang. Namun saat ia memandang wajah tua itu, ia merasa ada sesuatu yang hendak kakek katakan, tapi terhalang oleh dinding tebal di dalam ingatannya. Ahmad bertekad, apapun rahasia di balik rumah besar ini, ia akan menjaganya, sampai kakek sendiri siap mengungkapkan. Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah besar dengan cahaya keemasan yang jatuh di daun-daun trembesi. Udara segar masuk dari jendela kamar Ahmad, tapi perasaan di dadanya tetap berat. Kata-kata pelayan muda semalam terus terulang di pikirannya. Tidak semua orang di rumah ini menginginkan kakek kembali. Ahmad bangkit dan memutuskan hari ini ia akan memperhatikan setiap detail. Ia masuk ke kamar kakek, membantu memandikan, mengganti baju, lalu menyuapinya sarapan. Kakek masih sama seperti kemarin, diam, tatapan kosong, tapi genggamannya pada tangan Ahmad terasa hangat dan kuat. Setelah sarapan, Ahmad mengajak kakek duduk di taman belakang. Taman itu jarang dipakai oleh penghuni rumah. Pohon-pohonnya tumbuh rimbun, dan ada kursi besi tua di bawah naungan pohon flamboyan. Udara di sana tenang, jauh dari lalu lalang para pelayan. Saat kakek duduk menikmati hangat matahari, Ahmad berjalan memutar ke sisi belakang rumah. Dari sana, ia melihat pintu kecil yang setengah terbuka. Pintu itu mengarah ke gudang. Rasa ingin tahunya mendorong langkahnya masuk. Di dalam, bau debu dan kayu tua memenuhi udara. Rak-rak penuh dengan barang-barang lama, koper, kardus, dan perabotan yang tak terpakai. Saat Ahmad menyentuh salah satu kardus, ia melihat sebuah tongkat kayu tergeletak di pojok. Tongkat itu sudah usang, ujungnya retak, tapi Ahmad tahu betul. Ini tongkat yang ia lihat di dekat tumpukan sampah saat pertama kali menemukan kakek. Jantung Ahmad berdetak lebih cepat. Mengapa tongkat itu ada di sini? Siapa yang membawanya dari dekat rel ke gudang rumah ini? Ia ingin memeriksa lebih lanjut, tapi suara langkah mendekat membuatnya cepat menyembunyikan tongkat itu di balik tumpukan kardus, lalu keluar. Dari pintu gudang, ia melihat pria berjas abu-abu, menantu kakek, berjalan masuk halaman belakang sambil berbicara di telepon. "Jangan khawatir, dia nggak ingat apa-apa. Selama kita kontrol lingkungannya, dia nggak akan bicara." Suara pria itu terdengar jelas. Ahmad menahan diri untuk tidak menampakkan reaksi. Ia berjalan kembali ke taman, duduk di samping kakek, mencoba tampak biasa saja. Menjelang siang, rumah terasa lebih ramai. Anak perempuan kedua kakek memanggil beberapa pelayan untuk menata ruang makan besar. Katanya,
Malam nanti akan ada makan malam keluarga. Ahmad diperbolehkan ikut, tapi ia tahu, ia harus lebih banyak diam dan mengamati. Sore hari, saat Ahmad mengganti perban kaki kakek, ia berbicara pelan. "Kek, saya temukan tongkat kakek di gudang belakang. Kok bisa ada di sana?" Kakek menoleh perlahan. Ada kilatan di matanya, bukan tatapan kosong seperti biasanya. Bibirnya bergerak sedikit, tapi hanya keluar suara lirih yang nyaris tak terdengar. Ahmad mendekat, mencoba menangkap kata-kata itu. Namun kakek sudah menutup mulutnya kembali dan menggeleng lemah. Malam tiba. Ruang makan besar berkilau oleh cahaya lampu gantung kristal. Meja panjang dipenuhi hidangan, ayam panggang, sup bening, sayuran tumis, dan berbagai kue. Semua anggota keluarga hadir. Anak sulung kakek yang kemarin menjemput, anak perempuan kedua, menantu pria berjas abu-abu, serta beberapa kerabat jauh. Ahmad duduk di ujung meja, dekat kakek. Suasana makan malam tampak hangat bagi orang luar. Tapi Ahmad merasakan ketegangan di antara beberapa tatapan. Setiap kali anak sulung kakek mencoba mengajak bicara ayahnya, anak kedua akan cepat memotong pembicaraan dengan topik lain. Pria berjas abu-abu itu pun sering mengalihkan arah obrolan, seolah tak ingin kakek fokus pada satu percakapan. Di tengah makan, tiba-tiba kakek menjatuhkan sendoknya. Semua orang menoleh. Kakek menunduk, lalu perlahan mengangkat kepala. Matanya menatap lurus ke arah menantu berjas itu. Bibirnya terbuka, dan suara parau keluar. "Kamu?" Suasana meja langsung hening. Semua orang menunggu kelanjutan kata itu, tapi kakek terdiam lagi, pandangannya mengabur. Menantu kakek tersenyum tipis, lalu berkata, "Sepertinya Bapak lelah. Mungkin sebaiknya kita akhiri makan malam ini." Ahmad menunduk, menyembunyikan rasa curiganya. Ia tahu, kata yang hampir keluar itu penting. Tapi jelas ada sesuatu, entah rasa takut, atau luka lama, yang membuat kakek menahannya. Malam itu, setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing, Ahmad kembali ke gudang. Ia mengambil tongkat kayu yang tadi siang ia temukan, lalu membawanya ke kamar kakek. "Kek, ini tongkat yang kakek pakai waktu saya temukan." Kakek ingat. Kakek memandang tongkat itu lama sekali. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Mata tuanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tetap rapat. Ahmad memutuskan untuk tidak memaksa. Ia tahu, waktunya belum tepat. Tapi dalam hati, ia berjanji akan terus mengumpulkan potongan-potongan kecil ini, sampai rahasia yang sebenarnya terungkap. Di luar kamar, lorong rumah besar itu gelap. Tapi Ahmad tahu, ada seseorang yang diam-diam memperhatikan pergerakannya malam ini. Malam itu terasa panjang bagi Ahmad. Setelah ia membawa tongkat kayu ke kamar kakek, matanya sulit terpejam. Ia tidur di kursi kecil di sudut kamar, karena kakek tak mau ia jauh. Lampu meja yang temaram membuat bayangan tongkat itu jatuh di dinding seperti sosok yang berdiri. Di tengah malam, Ahmad terbangun oleh suara pintu kamar kakek yang berderit pelan. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong gelap di luar yang tampak kosong. Ia sempat berpikir itu hanya angin, tapi saat keluar, ia melihat ujung gaun seseorang menghilang di tikungan lorong. Ia mengikuti perlahan. Suara langkah itu menuju dapur. Dari balik pintu, Ahmad mengintip dan melihat seorang pelayan wanita yang ia kenal. Mira, pelayan muda yang pernah memperingatkannya. Mira tampak memeriksa beberapa lembar kertas yang ia ambil dari laci kecil di dekat kulkas. Matanya awas. Sesekali ia menoleh ke arah pintu dapur. Ahmad masuk perlahan dan berbisik. "Mira, ini kamu." Gadis itu tersentak, lalu buru-buru menyembunyikan kertas di balik celemeknya. "Mas Ahmad, jangan kagetin." "Apa yang kamu lihat barusan?" tanya Ahmad pelan. Mira menghela napas, lalu memandang ke arah pintu dapur untuk memastikan aman. "Aku nemu ini waktu bersihin ruang kerja Pak Adi." Pak Adi adalah menantu kakek, pria berjas abu-abu itu. Ahmad menunggu penjelasan lebih lanjut. Mira mengeluarkan kertas-kertas tadi. Ada beberapa catatan tangan, sebagian bertanggal sekitar 2 minggu sebelum Ahmad menemukan kakek di dekat rel.
Di salah satu lembar, tertulis kalimat yang membuat Ahmad menegang. Tempatnya sepi, dekat rel utara. Tidak ada yang akan curiga. Ahmad memandang Mira lekat-lekat. Kamu yakin ini tulisan dia? Mira mengangguk. Aku sering disuruh tulis laporan yang dia diktekan. Tulisan tangannya khas. Aku hafal. Suara langkah di lorong membuat mereka buru-buru menyembunyikan kertas itu. Mira berkata cepat. Mas Ahmad, hati-hati. Mereka nggak akan tinggal diam kalau tahu kita tahu. Lalu ia pergi ke arah berbeda, meninggalkan Ahmad di dapur yang kembali hening. Keesokan paginya, Ahmad duduk di taman bersama kakek. Udara pagi terasa segar, tapi pikiran Ahmad dipenuhi pertanyaan. Ia menatap wajah kakek yang masih diam, lalu memegang tongkat kayu itu. Kek, saya dengar ada orang yang bawa kakek ke dekat rel. Kakek ingat siapa? Kakek hanya memandang tongkat itu, matanya berkaca-kaca. Ia membuka mulutnya, tapi hanya keluar suara lirih tak jelas. Ahmad mendekat, mencoba menangkapnya. Tapi kakek kembali diam. Siang hari, rumah mulai sibuk. Anak perempuan kedua kakek tampak mondar-mandir, memberi instruksi pada pelayan. Ahmad memperhatikan, setiap kali ia masuk ke kamar kakek, suasana kakek berubah tegang. Tangan tuanya akan meremas ujung selimut, dan tatapannya menghindar. Sore itu, Ahmad memutuskan berjalan-jalan ke sekitar halaman samping rumah yang jarang dilewati orang. Dari kejauhan, ia melihat Pak Adi berbicara di telepon sambil berdiri di bawah pohon mangga. Ya, urusan itu belum selesai. Orang itu masih di sini. Tapi tenang, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Suara Pak Adi terdengar jelas. Ahmad mundur perlahan, tak ingin ketahuan menguping. Ia kembali ke kamar kakek, berusaha bersikap normal. Malamnya, Mira datang ke kamarnya membawa map kecil. Mas Ahmad, ini ada dokumen lama yang gak sengaja aku temuin. Lihat tanggalnya. Ahmad membuka map itu. Di dalamnya ada kwitansi sewa mobil yang digunakan sekitar seminggu sebelum ia menemukan kakek. Lokasi penjemputan mobil itu di pusat kota, tapi alamat pengembaliannya dekat rel utara. Ahmad langsung ingat, rel itu hanya beberapa ratus meter dari gubuknya. Nanti kalau mereka tahu kamu simpan ini, kamu bisa dalam bahaya. Mira, kata Ahmad serius. Aku tahu, Mas. Tapi aku nggak tahan lihat keluarga ini pura-pura, jawab Mira lirih. Tiba-tiba, pintu kamar Ahmad diketuk cukup keras. Ahmad, ayo ke ruang tengah. Keluarga mau bicara. Suara anak perempuan kedua kakek memanggil. Ahmad dan Mira saling pandang. Mira cepat-cepat menyelipkan map itu ke bawah kasur Ahmad, lalu keluar dari pintu lain. Ahmad mengatur napas, lalu membuka pintu. Di ruang tengah, semua anggota keluarga duduk. Anak sulung kakek, anak kedua, dan Pak Adi. Kakek dibawa masuk dengan kursi roda, tapi Ahmad melihat tatapannya, tegang dan waspada. Pak Adi tersenyum tipis. Ahmad, terima kasih sudah merawat Bapak. Tapi mulai besok, kami ingin perawat profesional yang mengurusnya. Kamu bisa pulang. Urusanmu sudah selesai. Ahmad menatap kakek, yang langsung memegang lengan kursi rodanya erat-erat. Bibir kakek bergetar, tapi tidak keluar suara. Ahmad menghela napas. Ia sadar, keinginannya untuk mencari tahu kebenaran baru saja memasuki tahap yang lebih berbahaya. Dan malam itu, saat semua sudah tidur, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pergi sebelum tahu siapa yang benar-benar membuat kakek berada di dekat rel pada hari itu. Malam itu, rumah besar tenggelam dalam keheningan. Lampu-lampu taman sudah dipadamkan. Hanya cahaya bulan yang memantulkan siluet pohon-pohon di halaman. Ahmad duduk di tepi ranjang kecil di kamarnya, menatap map berisi kwitansi sewa mobil yang disembunyikan Mira di bawah kasur. Ia tahu, benda itu bisa menjadi kunci untuk mengungkap siapa yang membawa kakek ke rel. Tapi ia juga sadar, jika ketahuan, konsekuensinya bisa membahayakan dirinya, bahkan Mira. Suara langkah pelan terdengar di lorong. Ahmad mematikan lampu meja, pura-pura tidur. Pintu kamarnya terbuka sedikit, cahaya redup dari lorong masuk, dan sebuah bayangan berdiri di ambang pintu.
Diam. Tidak bergerak. Ahmad bisa merasakan tatapan seseorang menembus kegelapan ke arahnya. Setelah beberapa detik yang terasa lama, pintu itu ditutup lagi. Langkah kaki menjauh. Ahmad menahan napas, lalu perlahan menyalakan lampu kembali. Pagi harinya, ia bangun lebih awal untuk membantu kakek. Kakek duduk di kursi roda, memandang keluar jendela ke arah taman. Ahmad menaruh selimut di pangkuannya, lalu berkata pelan, "Kek, kalau saya nggak ada di sini, kakek mau ikut saya atau tinggal di sini?" Kakek menoleh perlahan, lalu menggenggam tangan Ahmad erat sekali. Tatapan matanya yang biasanya kosong kini mengandung rasa takut. Ahmad mengerti jawabannya tanpa kata-kata. Saat sarapan di ruang makan, Ahmad menyadari suasana terasa tegang. Anak perempuan kedua kakek menatapnya beberapa kali, seakan menilai gerak-geriknya. Pak Adi duduk santai di ujung meja, menyantap roti sambil membaca koran, tapi Ahmad tahu ia memperhatikan. Usai sarapan, Ahmad kembali ke kamarnya. Begitu ia masuk, ia langsung tahu sesuatu berubah. Map di bawah kasurnya tidak lagi berada di posisi yang sama. Ia mengangkat kasur. Map itu masih ada, tapi agak terbuka. Ahmad menutupnya kembali dan duduk di ranjang. Dalam hati, ia tahu seseorang sudah memeriksa kamarnya saat ia tidak ada. Siang hari, ia bertemu Mira di lorong dekat dapur. Gadis itu tampak cemas. "Mas, aku rasa mereka mulai curiga. Tadi malam aku dengar Bu Rini, anak kedua kakek, ngomong sama Pak Adi soal barang bukti." "Barang bukti?" tanya Ahmad cepat. "Iya. Mereka bilang gak boleh sampai ada orang luar yang tahu," jawab Mira. Suaranya nyaris berbisik. "Mas, hati-hati. Kalau perlu, simpan itu di tempat lain." Ahmad mengangguk. Ia memutuskan sore ini ia akan memindahkan map itu ke tempat yang lebih aman. Sore menjelang maghrib, Ahmad mengajak kakek duduk di taman belakang lagi. Udara lembut membawa aroma tanah basah. Kakek tampak sedikit lebih tenang, memandang burung-burung kecil yang hinggap di ranting. Tiba-tiba, dari arah teras, Ahmad melihat Pak Adi berdiri memperhatikan mereka. Tatapan matanya dingin, tanpa senyum. Ahmad sengaja menatap balik, tidak menunduk. Ketika malam tiba, Ahmad menunggu semua orang masuk ke kamar masing-masing. Ia mengambil map itu, membungkusnya dengan kain, lalu berjalan perlahan menuju gudang di belakang. Ia pikir, gudang yang jarang dipakai akan lebih aman. Namun begitu ia membuka pintu gudang, lampu di dalam sudah menyala. Di sana, berdiri anak perempuan kedua kakek, Bu Rini, memegang tongkat kayu milik kakek. "Ahmad," ucapnya datar, "kamu mencari sesuatu?" Ahmad terkejut, tapi ia berusaha tenang. "Saya mau taruh sesuatu di sini, biar nggak hilang." Bu Rini tersenyum tipis. "Hati-hati, di rumah ini banyak hal yang hilang begitu saja." Nada suaranya seperti peringatan, tapi juga ancaman. Ahmad tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewatinya, meletakkan map itu di sudut belakang gudang, lalu keluar tanpa menoleh. Malam itu, saat ia kembali ke kamarnya, ia mendengar suara kakek memanggil lirih dari dalam kamar. Ahmad masuk, dan kakek menatapnya dengan mata yang lebih hidup dari biasanya. "Jangan percaya mereka," suara kakek pecah. Lalu ia memejamkan mata lagi. Ahmad berdiri membeku. Kata-kata itu, meski sedikit, menegaskan bahwa semua firasatnya benar. Ada sesuatu yang berbahaya di rumah ini, dan kakek tidak ingin ia mempercayai orang-orang tertentu. Dan di luar pintu kamar, bayangan seseorang bergerak cepat, seolah menguping lalu pergi. Pagi itu udara terasa pengap, meski matahari baru saja naik. Ahmad terbangun lebih awal dari biasanya, dengan niat memeriksa map berisi kwitansi sewa mobil yang ia sembunyikan di gudang semalam. Ia khawatir ucapan Bu Rini semalam bukan sekadar peringatan, melainkan tanda bahwa mereka tahu tentang barang itu. Ia berjalan cepat ke gudang. Namun saat pintu dibuka, aroma debu dan kayu tua menyambutnya, tanpa ada tanda-tanda map di sudut tempat ia menaruhnya. Ahmad berjongkok, memeriksa rak bawah, tumpukan kardus, bahkan celah antara lemari besi dan dinding.
Hasilnya nihil. Map itu hilang. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu, hanya ada dua kemungkinan. Map itu diambil oleh Bu Rini atau Pak Adi. Dan jika benar, berarti mereka sudah mengetahui bahwa ia memiliki sesuatu yang bisa membongkar rahasia mereka. Saat Ahmad keluar dari gudang, ia melihat Pak Adi berdiri di teras samping, menyeduh kopi sambil memandang ke arahnya. Senyum tipis terukir di wajahnya, tapi tatapan matanya tajam seperti pisau. "Pagi, Ahmad," sapa Pak Adi ringan. "Lagi cari sesuatu?" Ahmad menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa panik. "Cuma bersih-bersih gudang," jawabnya singkat. Lalu berlalu menuju kamar kakek. Kakek sedang duduk di kursi roda, menatap keluar jendela. Ahmad mendekat, berjongkok di depannya. "Kek, barang yang saya simpan hilang. Kalau kakek mau saya bantu, saya harus tahu siapa yang melakukan ini." Kakek memandangnya lama, lalu matanya bergerak ke arah pintu kamar, seolah memastikan tak ada yang menguping. Jemarinya meremas lengan Ahmad, tapi bibirnya tak bersuara. Ahmad tahu, ada ketakutan besar yang membuat kakek tetap diam. Siang itu, rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Anak sulung kakek terlihat gelisah, mondar-mandir di ruang tengah sambil sesekali memandang ke arah lorong menuju kamar kakek. Sementara Bu Rini dan Pak Adi sering berbicara berdua di sudut. Bisik-bisik yang tak bisa ditangkap telinga Ahmad. Menjelang sore, Mira diam-diam memanggil Ahmad ke dapur. "Mas, aku dengar Bu Rini nyuruh salah satu pelayan buang sesuatu di tempat sampah belakang rumah. Aku nggak lihat apa isinya, tapi aku rasa itu barang Mas Ahmad." Tanpa pikir panjang, Ahmad bergegas ke belakang rumah. Tempat sampah besar di sana sudah diangkut oleh truk sampah kota. Terlambat. Ia berdiri memandangi jalan yang kosong, merasakan rasa marah bercampur frustrasi. Semua bukti yang ia dapatkan kini hilang. Malamnya, suasana makan malam terasa aneh. Tidak ada obrolan berarti. Hanya bunyi sendok dan garpu yang sesekali terdengar. Ahmad memperhatikan kakek, yang duduk di ujung meja bersama anak sulungnya. Sesekali, kakek melirik ke arah Pak Adi dan Bu Rini dengan tatapan waspada. Setelah makan, anak sulung kakek meminta Ahmad menemaninya di ruang tamu. Wanita itu duduk dengan tenang, lalu berkata, "Ahmad, saya tahu kamu menemukan sesuatu. Dan saya juga tahu, barang itu sudah tidak ada. Tapi tolong, jangan berhenti mencari tahu. Ayah saya butuh orang seperti kamu." Ahmad menatapnya, mencoba membaca kejujuran di matanya. "Kalau ibu tahu sesuatu, kenapa tidak langsung bicara?" Wanita itu menghela napas. "Karena saya butuh bukti yang jelas. Tanpa itu, semua hanya tuduhan." Percakapan mereka terputus oleh suara langkah mendekat. Pak Adi muncul di ambang pintu, tersenyum lebar. "Sedang ngobrol apa ini?" tanyanya. Anak sulung kakek cepat berdiri. "Hanya membicarakan perawatan ayah," jawabnya singkat, lalu pergi. Pak Adi mendekati Ahmad, menepuk pundaknya. "Ahmad, saya harap kamu betah di sini. Tapi ingat, jangan ikut campur urusan keluarga. Kadang, terlalu ingin tahu bisa membuatmu tersesat." Nada suaranya halus, tapi Ahmad merasakan ancaman tersembunyi di baliknya. Malam itu, Ahmad kembali tidur di kamar kakek. Ia merasa satu-satunya tempat aman di rumah besar ini adalah di sisi kakek. Sebelum memejamkan mata, ia berjanji pada dirinya sendiri, kehilangan bukti bukan berarti menyerah. Masih ada cara lain untuk mengetahui kebenaran. Dan ia tidak sadar, dari balik pintu yang sedikit terbuka, sepasang mata mengintip ke dalam kamar, mengamati setiap gerakannya dalam diam. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin menyusup dari celah jendela kamar kakek, membuat gorden tipis bergoyang pelan. Ahmad duduk di kursi dekat ranjang, memandang kakek yang sudah tertidur pulas. Napasnya teratur, tapi sesekali jemarinya bergerak, seolah sedang menggenggam sesuatu dalam mimpi. Ahmad berusaha memejamkan mata, tapi pikirannya terus berputar. Hilangnya map berisi bukti, tatapan dingin Pak Adi, dan ucapan anak sulung kakek bahwa ia harus terus mencari kebenaran, semuanya menari di kepalanya. Sekitar tengah malam,
Saat rumah benar-benar sunyi, Ahmad mendengar suara pintu di ujung lorong berderit. Ia menajamkan telinga. Langkah pelan terdengar, seperti seseorang berusaha agar tidak menimbulkan suara. Ahmad berdiri perlahan, keluar dari kamar kakek, dan berjalan di lorong dengan hati-hati. Lampu-lampu lorong padam. Hanya ada cahaya redup dari lampu dinding yang membuat bayangan panjang di lantai marmer. Suara itu membawanya menuju ruang kerja Pak Adi. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, dan cahaya lampu meja memancar keluar. Ahmad mendekat, lalu berhenti di sisi pintu, mengintip melalui celah. Di dalam, Pak Adi duduk di kursi kerjanya, sementara Bu Rini berdiri di dekat rak buku, memegang selembar kertas. Kalau dia terus di sini, kita nggak akan tenang. Suara Bu Rini terdengar pelan tapi tegas. Pak Adi menatapnya sambil menekan ujung rokok di asbak. Tenang saja. Anak itu nggak punya bukti lagi. Semua sudah kita buang. Dia cuma punya cerita. Dan cerita tanpa bukti itu omong kosong. Tapi kalau ayah mulai bicara? Tanya Bu Rini. Suaranya mengandung kekhawatiran. Pak Adi tersenyum tipis. Tapi tatapannya tajam. Itu sebabnya kita harus jaga dia tetap diam. Ingat, dia sudah nggak ingat banyak. Kalaupun ingat, nggak ada yang akan percaya. Lagi pula, orang lupa itu bisa hilang sekali lagi, kan? Ahmad merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu jelas mengandung ancaman. Bu Rini terdiam, lalu berkata pelan. Aku masih ingat waktu itu. Malam gelap, dia bingung, kita tinggalin begitu saja. Aku kira dia nggak akan ditemukan. Pak Adi langsung mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Jangan diulang. Bahkan di dalam rumah ini, tembok pun bisa punya telinga. Ahmad mundur pelan, memastikan langkahnya tak bersuara. Tapi saat ia berbalik, ia hampir bertabrakan dengan Mira yang berdiri di lorong. Mata gadis itu membelalak. Sepertinya ia juga mendengar percakapan tadi. Mira memberi isyarat untuk tetap diam, lalu menghilang ke arah dapur. Ahmad kembali ke kamar kakek dengan hati yang berdegup kencang. Ia duduk di kursi, menatap kakek yang masih terlelap. Kata-kata Bu Rini terngiang jelas di kepalanya. Malam gelap, dia bingung, kita tinggalin begitu saja. Itu bukan sekadar curiga lagi, itu pengakuan yang nyaris terang-terangan. Namun, Ahmad tahu ia belum bisa bertindak. Tanpa bukti fisik, semua akan dianggap fitnah. Dan jika ia salah langkah, bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga kakek, dan mungkin Mira. Menjelang subuh, Ahmad melihat kakek mulai gelisah dalam tidurnya. Ia menggenggam tangan Ahmad, lalu mengigau lirih. Jangan dorong saya, dingin. Ahmad terdiam, menggenggam jemari tua itu erat-erat. Ia mulai bisa membayangkan apa yang kakek alami malam saat ia ditemukan di dekat rel. Fajar perlahan menyingsing, tapi bagi Ahmad, malam ini menjadi penanda, ia sudah semakin dekat pada kebenaran. Dan ia sadar, setelah ini, orang-orang yang menyembunyikan rahasia itu mungkin akan bergerak lebih agresif untuk menyingkirkannya. Pagi itu, Ahmad duduk di meja kecil dapur, menatap secangkir teh yang sudah setengah dingin. Tidurnya semalam nyaris tak nyenyak. Kata-kata Bu Rini dan Pak Adi masih jelas di kepalanya. Malam gelap, kita tinggalin begitu saja. Itu bukan lagi dugaan, itu hampir seperti pengakuan. Namun Ahmad sadar, tanpa bukti nyata, ia tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ia hanyalah orang luar, seorang pemulung yang kebetulan merawat kakek. Orang akan lebih mudah percaya pada cerita keluarga kaya daripada kata-katanya. Mira masuk dari pintu belakang, membawa keranjang berisi sayuran. Mas, kita harus bicara, katanya sambil meletakkan keranjang di meja. Ia menoleh ke kiri dan kanan untuk memastikan tak ada yang menguping. Semalam kamu dengar juga? Tanya Ahmad pelan. Mira mengangguk. Aku dengar cukup untuk tahu siapa yang melakukan itu. Tapi, Mas, kita nggak bisa asal tuduh. Kita perlu sesuatu yang nggak bisa dibantah. Ahmad menarik napas panjang. Bukti fisik kita udah hilang. Map itu dibuang. Mira duduk di seberang Ahmad. Wajahnya serius. Aku tahu, tapi mungkin masih ada bukti lain.
Aku sering lihat Bu Rini dan Pak Adi pakai telepon rumah di ruang kerja untuk bicara sama orang-orang tertentu. Telepon itu ada mesin perekam otomatis. Mas, semua panggilan keluar dan masuk terekam. Ahmad langsung menegakkan tubuhnya. Kalau itu benar. Masalahnya, kuncinya disimpan Pak Adi. Potong Mira cepat. Dan dia nggak akan kasih siapapun nyentuhnya. Aku cuma bisa kasih tahu di mana letaknya. Di laci bawah meja kerja. Ada kunci kecil di balik foto figura di atas rak. Ahmad berpikir cepat. Mengambil rekaman itu berarti harus masuk ruang kerja tanpa ketahuan. Di waktu yang tepat. Siang itu, suasana rumah agak lengang karena sebagian keluarga pergi menghadiri acara di luar kota. Hanya Pak Adi, beberapa pelayan, Mira, Ahmad, dan tentu saja kakek, yang tinggal di rumah. Ahmad memanfaatkan waktu untuk menemani kakek di taman belakang. Ia ingin memastikan kakek tetap dalam pengawasannya. Karena ia takut Pak Adi melakukan sesuatu jika ia lengah. Kek, saya janji akan cari cara supaya orang tahu apa yang kakek alami. Bisiknya pelan. Kakek menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu mengangguk sangat perlahan. Menjelang sore, Mira memberi kode lewat isyarat tangan dari pintu dapur. Waktu aman. Ahmad masuk ruang kerja Pak Adi dengan hati-hati. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar detik jam dinding. Ia menutup pintu perlahan. Lalu berjalan ke rak buku di sudut. Foto figura besar dengan bingkai emas bergambar keluarga Pak Adi dan Bu Rini di pesta ulang tahun terpasang di sana. Ahmad mengangkat figura itu dan menemukan kunci kecil di belakangnya. Seperti yang Mira katakan. Ia membuka laci bawah meja kerja. Di dalamnya ada kotak besi berukuran sedang. Dan di atasnya tertulis recorder. Ahmad membuka kotak itu dengan kunci yang sama. Dan benar. Di dalamnya ada alat perekam telepon dengan beberapa kaset kecil berlabel tanggal. Tangannya gemetar saat ia membaca salah satu label. Tanggal 3, bulan lalu. Itu tepat beberapa hari sebelum ia menemukan kakek di dekat rel. Ia mengambil kaset itu dan menyimpannya di saku dalam jaketnya. Namun sebelum sempat menutup laci, ia mendengar suara langkah mendekat. Pintu terbuka, dan Pak Adi berdiri di sana. Alisnya terangkat. Sedang apa di ruangan saya, Ahmad? Ahmad mencoba tetap tenang. Nyari kain pel, Pak. Mira bilang mungkin ada di sini. Pak Adi berjalan masuk. Tatapannya menelusuri meja dan rak. Kain pel di ruang kerja? Aneh sekali. Ahmad tersenyum kaku. Mungkin saya salah dengar. Ia melangkah menuju pintu. Tapi bisa merasakan mata Pak Adi mengikutinya sampai ia keluar. Begitu sampai di kamar kakek, Ahmad duduk di kursi dan mengatur napas. Kaset itu masih di sakunya. Terasa berat seolah menyimpan seluruh kebenaran. Namun ia tahu, memiliki kaset ini hanya setengah dari perjuangan. Ia masih harus memutarnya, memastikan isinya, dan menyimpannya di tempat aman. Dan di luar kamar, di lorong, bayangan seseorang bergerak pelan, mengintip dari balik dinding, mengawasi setiap langkahnya. Malam itu, rumah besar sudah sepi. Lampu-lampu di lorong hanya menyala setengah, meninggalkan bayangan panjang di lantai marmer. Dari kamarnya, Ahmad menatap jam dinding, pukul 11 lewat sedikit. Waktu yang tepat untuk bergerak. Ia merogoh saku jaket, memastikan kaset kecil itu masih ada. Benda itu seakan berdenyut di tangannya, mengingatkan bahwa di dalamnya tersimpan potongan cerita yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana kakek berakhir di dekat rel. Ahmad mengetuk pelan pintu dapur, lalu masuk. Mira sudah menunggunya di sana, duduk di bangku kecil dekat kompor, wajahnya tegang. Di depannya ada tape recorder lama milik kepala dapur, yang biasanya dipakai untuk memutar musik saat memasak. Mas, cepat. Kita nggak punya banyak waktu. Pak Adi tadi baru masuk kamar. Tapi aku nggak tahu dia tidur atau nggak. Bisik Mira. Ahmad mengangguk. Ia memasukkan kaset itu ke dalam tape recorder. Lalu menekan tombol play. Suara statis terdengar beberapa detik. Lalu berganti dengan suara Pak Adi yang jelas. Sudah saya bilang, tempatnya aman. Nggak ada yang lewat situ malam-malam. Besok pagi pun sepi. Ahmad dan Mira saling pandang. Lalu terdengar suara perempuan. Bu Rini,
menjawab, "Kalau dia sadar? Kalau dia nyari jalan pulang?" Pak Adi tertawa kecil di rekaman itu. Dia nggak akan ingat jalannya. Lagi pula, dengan kondisi kakinya yang begitu, mau jalan kemana? Kita tinggalin aja. Nanti orang lain yang nemu. Urusannya selesai. Ahmad merasakan darahnya berdesir. Kalimat itu adalah pengakuan tanpa disamarkan. Suara di rekaman berlanjut. Bu Rini bertanya lagi, "Kamu yakin gak ada yang akan cari?" Yang nyari paling cuma anak sulungnya. Tapi tanpa bukti, semua akan terlihat seperti dia nyasar. "Percaya sama aku," jawab Pak Adi. Mira mematikan tape recorder. Napasnya memburu. "Mas, ini udah jelas banget. Mereka yang naruh kakek di rel." Ahmad menatap kaset itu lama. "Kita nggak bisa buru-buru. Kalau mereka tahu kita punya ini, nyawa kita yang terancam." Suara langkah dari lorong membuat mereka berdua terlonjak. Mira cepat-cepat mematikan lampu dapur, menyembunyikan tape recorder di bawah kain. Pintu dapur terbuka sedikit, dan salah satu pelayan tua masuk, wajahnya kebingungan. "Kalian ngapain di sini gelap-gelap?" tanyanya. Mira tersenyum canggung. "Cuma ngobrol sebentar, Bu." Pelayan itu mengangguk pelan, lalu pergi. Begitu pintu tertutup, Ahmad menarik napas panjang. "Kita simpan kaset ini di tempat yang mereka nggak akan duga." Akhirnya, mereka sepakat menyembunyikannya di gudang kecil dekat kandang burung merpati di halaman belakang. Gudang itu jarang dibuka karena kunci utamanya dipegang kepala taman, yang justru jarang berada di rumah malam hari. Keesokan paginya, Ahmad bertingkah seperti biasa, menemani kakek di taman. Tapi sesekali matanya mengamati pergerakan Pak Adi dan Bu Rini. Ia melihat bagaimana mereka saling berbisik di teras, lalu menatap ke arahnya. Menjelang siang, Mira menghampirinya di taman. "Mas, aku rasa mereka mulai curiga. Tadi Bu Rini nanya ke aku, apa kamu sering ke dapur malam-malam?" Ahmad tersenyum tipis. "Bagus. Berarti mereka belum tahu soal kaset." Namun, dalam hati ia tahu permainan ini makin berbahaya. Satu langkah salah, semua bisa berakhir buruk. Sore itu, saat Ahmad sedang membantu kakek masuk ke kamar, kakek menggenggam tangannya lebih kuat dari biasanya. Tatapan matanya tajam, dan untuk pertama kalinya, ia berbisik jelas. "Mereka yang buang aku." Ahmad menunduk, mencoba menenangkan kakek. "Saya tahu, Kek. Saya janji, semua orang akan tahu yang sebenarnya." Dan di luar kamar, tak jauh dari pintu yang terbuka sedikit, seseorang berdiri diam, mendengar setiap kata yang baru saja diucapkan. Keesokan paginya, udara terasa berat. Langit mendung menggantung di atas rumah besar, seakan ikut menyimpan rahasia yang membebani semua orang di dalamnya. Ahmad duduk di kursi taman bersama kakek, mencoba bersikap santai, padahal pikirannya terus bekerja keras. Rekaman di kaset itu adalah satu-satunya bukti nyata yang ia dan Mira punya. Masalahnya, bukti itu tidak akan berarti jika hanya disimpan di dalam rumah. Mereka harus menemukan cara untuk mengeluarkannya tanpa diketahui oleh Pak Adi atau Bu Rini. Mira menghampiri sambil membawa nampan berisi teh hangat. Ia menaruhnya di meja kecil, lalu duduk di samping Ahmad. "Mas, aku punya ide. Hari ini ada mobil pengantar bahan makanan masuk. Kita bisa titipin kaset itu di salah satu kotak, biar dibawa keluar. Lalu orang yang kita percaya ambil di luar." Ahmad mengangguk. Tapi ia tahu risikonya besar. Kalau mereka periksa sebelum keluar, itu yang harus kita pastikan gak terjadi, jawab Mira pelan. Siang menjelang, mobil pengantar bahan makanan datang seperti yang direncanakan. Kotak-kotak diturunkan di halaman belakang dekat dapur. Ahmad berpura-pura membantu memindahkan barang, sementara Mira mengambil kaset yang mereka sembunyikan di gudang dekat kandang burung. Mereka memilih salah satu kotak berisi sayuran dan menaruh kaset itu di bagian bawah, membungkusnya dengan kain lusuh agar tak terlihat. Tapi baru saja kotak itu akan diangkat kembali ke mobil untuk dibawa keluar, suara berat Pak Adi terdengar dari arah teras. "Tunggu dulu, saya mau cek barang-barang ini." Ahmad dan Mira saling pandang.
Jantung mereka berdegup kencang. Pak Adi berjalan perlahan ke arah kotak-kotak itu, lalu mulai membuka satu persatu. Saat ia sampai di kotak yang berisi kaset, Mira cepat-cepat menjatuhkan sebuah toples kaca dari meja. Suara pecahannya memecah suasana, membuat semua orang menoleh. "Maaf, Pak, tanganku licin," seru Mira panik pura-pura. Pak Adi memandangnya sekilas, lalu menggeleng. "Hati-hati kalau kerja." Ia menutup kembali kotak terakhir yang belum sempat ia periksa, lalu pergi masuk ke rumah. Begitu ia menghilang, Ahmad menarik napas lega. Kotak itu segera diangkut ke mobil, dan dalam beberapa menit, mobil pengantar itu meninggalkan halaman. Namun lega itu hanya bertahan sebentar. Sore harinya, saat Ahmad dan Mira kembali duduk di taman, salah satu pelayan tua menghampiri mereka diam-diam. "Kalian titip barang di mobil tadi, ya? Hati-hati." Pak Adi nyuruh sopirnya mampir ke gudang rumah besar di ujung jalan sebelum keluar kota. Ahmad merasa darahnya turun ke kaki. Kalau benar sopir itu memeriksa, kaset itu bisa ditemukan. Dan jika itu terjadi, permainan ini akan berbalik, mereka yang akan jadi buruan. Menjelang malam, Ahmad duduk di kamar kakek sambil berpikir keras. Ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu rencana. Harus ada cara lain untuk memastikan bukti itu sampai ke tangan orang yang tepat. Tiba-tiba, kakek meraih tangannya dan berkata lirih, Polisi." Ahmad menatap kakek dalam-dalam. Mata tua itu bergetar, tapi ada kesadaran di sana. "Kek, kalau saya pergi, kakek harus janji tetap kuat." Kakek mengangguk pelan. Namun, sebelum Ahmad sempat memutuskan langkah selanjutnya, terdengar ketukan di pintu. Bu Rini masuk, tersenyum tipis. "Ahmad, mulai besok, kamu gak usah tidur di kamar bapak lagi. Perawat baru akan datang. Kamu bisa istirahat di kamarmu sendiri." Nada suaranya terdengar ramah, tapi Ahmad tahu maksud sebenarnya, memisahkannya dari kakek. Malam itu, ia memutuskan untuk begadang. Ia duduk di kursi dekat ranjang kakek, pura-pura tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar pintu kamar berderit pelan. Bayangan seseorang masuk, melangkah mendekati ranjang kakek. Ahmad menegakkan tubuh. "Siapa itu?" Suaranya datar tapi tegas. Bayangan itu berhenti, lalu mundur perlahan dan keluar tanpa menjawab. Ahmad mengejar sampai lorong, tapi hanya menemukan lorong kosong dengan lampu temaram dan udara dingin yang membungkus keheningan. Ia tahu, waktunya semakin sedikit. Musuhnya sudah mulai bergerak. Pagi itu udara terasa lebih pekat dari biasanya. Langit berwarna kelabu, seolah akan turun hujan, dan suasana rumah besar itu semakin terasa seperti sangkar emas yang penuh jebakan. Ahmad duduk di meja makan hanya sebentar, lalu pamit untuk membeli sesuatu di warung. Ia sengaja berkata begitu agar terdengar santai, padahal dalam kepalanya ia sudah menyusun rencana. Kaset yang ia dan Mira simpan di kotak sayuran kemungkinan besar sudah tidak aman. Ia harus memastikan salinannya keluar dari rumah sebelum Pak Adi atau Bu Rini menghancurkannya. Untungnya, semalam Mira berhasil memindahkan kaset itu ke tangan Ahmad kembali setelah ia curi-curi waktu ke gudang burung merpati. Mereka berdua sudah sepakat. Pagi ini Ahmad akan membawa kaset itu keluar dengan cara yang sederhana tapi berisiko, menitipkannya pada seorang tukang koran yang biasa lewat depan rumah. Tukang koran itu orang lama di daerah sini, dikenal ramah, dan sering berbincang dengan pelayan rumah tanpa curiga. Ahmad berjalan keluar lewat pintu samping menuju gerbang depan. Jantungnya berdegup lebih cepat saat melihat tukang koran itu mendekat dengan sepeda tuanya. Ia menyelipkan kaset yang sudah dibungkus kertas koran tebal ke tumpukan koran yang dibawa. "Titip untuk Pak Bima, di kantor koran," bisik Ahmad cepat. Tukang koran itu hanya mengangguk, lalu mengayuh sepedanya menjauh. Namun sebelum Ahmad sempat kembali masuk, suara Pak Adi terdengar dari teras. "Ngapain kamu di depan?" Ahmad menoleh, mencoba tetap tenang. "Cuma beli koran, Pak." Pak Adi memandangnya lama, seperti menimbang-nimbang sesuatu. "Kamu kelihatan banyak keluar akhir-akhir ini. Hati-hati, Ahmad. Kadang terlalu banyak jalan malah tersesat."
Ahmad hanya tersenyum tipis, lalu masuk ke dalam. Tapi hatinya tahu, Pak Adi mulai mengawasinya lebih ketat. Siang itu, suasana rumah makin mencekam. Dua orang pria asing datang, berpakaian seperti petugas keamanan. Namun Ahmad tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka duduk di ruang tamu bersama Pak Adi dan Bu Rini, berbicara pelan sambil sesekali melirik ke arah lorong kamar kakek. Mira menghampiri Ahmad di dapur. "Mas, aku nggak suka lihat orang-orang itu. Mereka bukan petugas resmi. Aku takut mereka disewa untuk ngelakuin sesuatu." "Kalau gitu, kita harus jaga kakek lebih ketat," jawab Ahmad cepat. Menjelang sore, Ahmad membawa kakek keluar ke taman, mencoba memberinya udara segar. Tapi ia merasakan tatapan dari jendela lantai 2, tatapan yang membuat lehernya terasa dingin. Saat matahari mulai turun, tukang koran kembali melintas. Ia mengangguk singkat ke arah Ahmad dari kejauhan. Isyarat itu cukup. Kaset sudah berhasil keluar dari rumah dan sedang dalam perjalanan ke kantor koran. Namun rasa lega itu sirna ketika malam tiba. Di tengah makan malam keluarga, Pak Adi menatap Ahmad sambil berkata, "Ahmad, besok pagi kamu nggak perlu urus bapak lagi. Ada rencana baru. Kamu bisa kembali ke kehidupanmu sebelumnya." Suasana meja makan mendadak sunyi. Kakek menghentikan sendoknya, menoleh ke Ahmad, dan matanya jelas-jelas memancarkan rasa takut. Ahmad mengerti maksud sebenarnya. Besok, mereka akan memisahkannya dari kakek secara paksa. Malam itu, ia memutuskan tidak tidur sama sekali. Ia duduk di kursi kamar kakek, memperhatikan setiap suara di luar. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar langkah-langkah berat mendekat. Dua sosok pria asing yang tadi siang datang masuk ke kamar tanpa mengetuk. Salah satu dari mereka berkata datar, "Kami diminta memindahkan Bapak ke tempat perawatan khusus." Ahmad berdiri, menahan kursi roda kakek dengan kedua tangannya. "Tidak malam ini." Suaranya rendah tapi tegas. Pria itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum miring. "Kalau kamu mau ikut, silakan. Tapi kalau melawan, kamu yang keluar duluan." Ketegangan memenuhi udara. Ahmad tahu ia tak bisa menang secara fisik, tapi ia juga tidak akan membiarkan mereka membawa kakek begitu saja. Ia hanya butuh sedikit waktu agar pihak luar yang memegang kaset itu bisa bergerak. Dan entah kenapa, malam itu, Ahmad merasakan bahwa waktu itu akan segera habis. Ketika dua pria asing itu berdiri di depan Ahmad, suasana kamar kakek terasa menyesakan. Lampu meja temaram membuat bayangan mereka memanjang di dinding, seperti dua sosok raksasa yang siap menelan mangsanya. Kakek menggenggam tangan Ahmad erat-erat, jemarinya dingin. Matanya tak lepas dari kedua pria itu. Jelas rasa takut menguasainya. Ahmad tahu ia harus tetap tenang. Satu gerakan salah, situasinya bisa berbalik. "Aku nggak mau ribut di sini," ujar Ahmad datar. "Kalau memang mau memindahkan kakek, tunggu besok pagi. Sekarang sudah terlalu malam." Pria yang lebih tinggi mendengus. "Perintahnya sekarang." Ia melangkah maju. Namun Ahmad berdiri menghadang kursi roda kakek, tubuhnya menjadi penghalang. Ketegangan pecah ketika suara langkah cepat terdengar di lorong. Mira muncul di ambang pintu, wajahnya tegang. "Ada telepon penting untuk Pak Adi," katanya darurat. Ucapnya cepat. Kedua pria itu saling pandang, lalu mundur beberapa langkah. "Kita tunggu di luar," kata salah satunya. Kemudian mereka keluar dari kamar. Ahmad menarik napas panjang, menyadari Mira baru saja memberinya waktu. "Terima kasih," bisiknya. Mira menutup pintu, lalu berbisik, "Mas, barusan aku dapat kabar dari orang koran. Mereka sudah dengar isi rekaman itu. Katanya, mereka akan menghubungi polisi malam ini juga." Ahmad merasakan semangatnya kembali. Kalau gitu kita cuma perlu bertahan sampai mereka datang. Namun rencana itu tidak semudah yang dibayangkan. Malam semakin larut, dan suara di luar kamar semakin ramai. Ahmad mendengar langkah-langkah berulang di lorong, seperti patroli. Sesekali terdengar pintu terbuka dan tertutup di ruangan lain. Sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara mesin mobil di halaman depan.
Ahmad mengintip dari jendela. 2 mobil hitam terparkir, dan beberapa pria keluar dari dalamnya. Jumlah mereka lebih banyak dari tadi. Sepertinya mereka akan memaksa malam ini, kata Ahmad pada Mira. Mira menggigit bibirnya. Kalau begitu, kita harus punya cara keluar lain. Ahmad teringat pintu kecil di gudang belakang yang tembus ke jalan setapak di luar pagar. Ia memutuskan itu satu-satunya jalan aman. Tapi memindahkan kakek tanpa ketahuan di tengah penjagaan seperti ini jelas sulit. Mereka menunggu waktu yang tepat. Ketika suasana lorong sedikit lengang, Ahmad mendorong kursi roda kakek perlahan keluar kamar. Lampu-lampu dipadamkan sebagian, sehingga mereka bisa bergerak di balik bayangan. Mira berjalan di depan, memastikan jalannya aman. Namun saat mereka hampir mencapai pintu gudang, suara berat terdengar dari belakang. Mau kemana malam-malam? Pak Adi berdiri di ujung lorong, wajahnya setengah tertutup bayangan. 2 pria besar berdiri di sisinya. Ahmad mendorong kursi roda kakek lebih cepat, tapi langkah-langkah di belakang semakin mendekat. Mira membuka pintu gudang, dan mereka masuk, menutupnya rapat. Di dalam gudang, bau kayu tua dan debu bercampur dengan napas mereka yang terengah. Ahmad tahu, pintu kecil di ujung gudang adalah harapan terakhir. Ia membukanya, dan udara malam yang dingin langsung menyapa. Tapi tepat ketika roda kursi kakek melewati ambang pintu, suara Pak Adi menggema dari dalam gudang. Kamu pikir bisa keluar begitu saja, Ahmad? Mira memegang lengan Ahmad, matanya panik. Dari luar, suara sirene polisi terdengar samar, jauh, tapi semakin mendekat. Ahmad menatap kakek, lalu menatap Mira. Kita harus terus maju. Polisi hampir sampai. Dan di tengah malam yang tegang itu, suara sirene semakin keras, bercampur dengan langkah cepat orang-orang yang kini berusaha menghentikan mereka sebelum bantuan datang. Udara malam terasa semakin dingin menusuk kulit. Sirene polisi semakin keras, bercampur dengan suara langkah tergesa dan teriakan orang-orang di dalam rumah besar itu. Ahmad mendorong kursi roda kakek sekuat tenaga melewati pintu kecil gudang, sementara Mira berlari di sampingnya, memastikan jalan setapak menuju pagar belakang tetap kosong. Di belakang mereka, suara Pak Adi menggema. Berhenti, Ahmad. Kalau kamu keluar sekarang, kamu nggak akan balik lagi. Tapi Ahmad tidak berhenti. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir. Begitu mereka sampai di pagar belakang, lampu sorot dari mobil polisi mulai menerangi jalan. 3 polisi berseragam turun cepat, senjata di tangan, memberi aba-aba agar Ahmad mendekat. Begitu Ahmad keluar dari pagar bersama kakek dan Mira, salah satu polisi langsung memegang bahu Ahmad. Kamu Ahmad? Kami sudah dapat laporan dari kantor koran soal bukti rekaman itu. Ahmad mengangguk, napasnya memburu. Buktinya ada di tangan mereka. Ia menunjuk ke arah 2 polisi lain yang memegang tas kecil berisi kaset dan tape recorder. Pak Adi dan Bu Rini muncul dari pintu belakang rumah. Wajah mereka tegang. Ini salah paham. Kami hanya mau membawa Bapak ke tempat perawatan yang lebih baik, teriak Bu Rini. Namun salah satu polisi memotong dengan tegas. Kami sudah dengar isi rekaman ini. Suara kalian berdua jelas, membicarakan rencana meninggalkan korban di dekat rel, memastikan dia tidak kembali. Kerumunan pelayan mulai berdatangan. Wajah mereka terkejut. Anak sulung kakek keluar dari pintu samping. Matanya membelalak melihat ayahnya duduk di kursi roda di bawah cahaya lampu polisi. Ia berlari memeluk kakek. Air mata mengalir deras. Bapak, maaf aku terlambat. Suaranya bergetar. Kakek, yang selama ini lebih banyak diam, perlahan mengangkat tangannya, menyentuh kepala putrinya. Suaranya serak tapi jelas terdengar. Mereka, yang buang aku. Polisi menoleh ke Pak Adi dan Bu Rini. Kalian berdua ikut kami ke kantor. Ini kasus penelantaran dan percobaan penghilangan nyawa. Pak Adi mencoba membantah, tapi polisi sudah menggiring mereka ke mobil. Suara sirene kembali terdengar saat mobil itu bergerak meninggalkan halaman rumah. Semua pelayan berdiri terpaku, sebagian berbisik-bisik, sebagian lagi menatap Ahmad dengan pandangan kagum. Mira berdiri di sampingnya, wajahnya lega bercampur lelah.
Anak sulung kakek menghampiri Ahmad. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, ayah mungkin sudah. Suaranya terputus. Ia menunduk, tak sanggup melanjutkan. Ahmad menggeleng pelan. Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Kakek pernah merawat saya. Walaupun bukan kakek kandung, saya merasa, ini gantian saya membalasnya. Malam itu, setelah semua reda, Ahmad duduk di taman bersama kakek. Lampu taman memancarkan cahaya lembut. Angin malam berhembus pelan. Untuk pertama kalinya, kakek bicara lebih panjang. Ia menceritakan bagaimana malam itu, saat dibawa keluar rumah, ia mencoba melawan tapi kalah. Bagaimana ia diangkut dengan mobil, dibawa ke tempat sepi dekat rel, lalu ditinggalkan sendirian di gelap malam dengan kaki yang sakit. Waktu itu, aku pikir sudah tidak ada yang peduli, kata kakek lirih. Tapi kamu datang, dan menolong tanpa tanya siapa aku. Ahmad tersenyum tipis. Saya juga pernah ditolong kakek dan nenek saya dulu. Mungkin Allah yang kirim saya untuk gantian menjaga kakek. Beberapa hari kemudian, suasana rumah besar berubah. Anak sulung kakek mengambil alih urusan rumah dan perusahaan. Ahmad diminta tetap tinggal, tapi kali ini bukan sebagai tamu sementara, melainkan bagian dari keluarga. Ia diberi pekerjaan di perusahaan keluarga, dengan posisi yang layak. Mira pun ikut bekerja di sana, menjadi asisten pribadi anak sulung kakek. Kakek sering duduk di teras, ditemani Ahmad. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang langit sore, tentang burung-burung yang kembali ke sarang, dan kadang mengenang masa-masa di gubuk reot dekat rel. Bagi Ahmad, semua yang ia alami membuktikan satu hal, kebaikan yang tulus, sekecil apapun, bisa mengubah jalan hidup seseorang. Bahkan, kebaikan itu bisa menjadi pelita yang menuntun keluar dari gelapnya niat jahat dan kebohongan. Dan setiap kali ia menatap wajah kakek yang kini jauh lebih tenang, Ahmad tahu, mereka berdua telah menemukan kembali keluarga yang pernah hilang. Cerita selesai. Malam yang mencekam di rumah besar itu akhirnya pecah oleh suara sirene polisi. Rahasia yang disembunyikan rapat-rapat kini terbuka lebar. Kakek kembali bersama keluarga yang mencintainya. Sementara mereka yang tega membuangnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ahmad, pemulung yang hanya bermodal hati tulus, kini menemukan tempat baru yang ia sebut rumah. Sebuah bukti bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi cahaya yang menuntun keluar dari gelapnya kebohongan dan pengkhianatan. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.